Dia dihadapkan pada hakim, harusnya dia dipotong tangannya. Terus dia bilang, hakim percaya dengan Lauhul Mahfuz? Percaya dong. Bahwa Allah sudah menuliskan semua takdir kita di sana? Sudah. Terus dia bilang, maka apa yang saya lakukan itu saya nggak bisa milih karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu kata dia. Hakimnya bilang apa? Potong tangannya. Setelah dipotong, oh tangan saya putus nih. Terus hakimnya bilang, tahu nggak kenapa tanganmu putus? Itu udah takdir. Sudah di Lauhul Mahfuz juga. Karena kamu lupa balik tuh halamannya. Paham gak maksudnya? Karena dia ngeyel pakai logika yang salah, hakimnya juga pakai logika yang salah. Padahal mereka sama-sama gak lihat kan Lauhul Mahfuznya kan. Kok dia bisa tertulis di situ, orang dia gak pernah lihat. Makanya pertanyaan lu bagus tadi, kita bisa lihat gak? Gak bisa. Karena itu jangan dipikirin. Nggak, pertanyaan ini bukan kita bisa lihat atau nggak, kita bisa ambil gak? Iya, dia pengen lihat gue di masa depan ngapain aja sih. Dia tuh pengen itu dia. Jadi benarnya Lu pernah lihat gini, lu pernah lihat Doraemon? Iya. Doraemon dia tahu nggak dia sama Shizuka nikah? Nobita. Nobita sama Shizuka Aneh juga nih nikah. Doraemon sama Shizuka Iya nikah kan? nih. Ini konsepnya Doraemon, dia pergi naik mesin waktu, dia lihat terus kemudian dia nikah sama Shizuka. Gitu kan ya. Apakah kemudian akan membuat pasti seperti itu? Ternyata tidak kan. Itu cuma salah satu kemungkinan yang dia lihat. Kalaupun kita bisa ngelihat Lauhul Mahfuz, gampangnya kita bisa lihat di ke depan, itu adalah salah satu kemungkinan yang bakal terjadi. Tapi kalau misalnya di dunia, dia terus kemudian di timeline yang dia berbuat sesuatu pilihan-pilihan yang berbeda, itu akan jadi berbeda juga. Makanya daripada pusing, mendingan kita nggak usah ngurusin sesuatu yang kita tidak tahu. Kita ngurusin yang kita tahu aja, pilihan ini benar atau enggak. Ketika dapat ujian, ini pilihannya benar atau enggak nih. Nah itu aja tuh. Somehow ketika lu milih pilihan-pilihan yang benar semua, lu akan pasti masuk ke tempat yang lu inginkan. Berarti pilihan-pilihan itu free will-nya kita. Ya. Right. Oh, Jadi, bagus juga. Lu keren sih, lu keren. Keren loh, keren. Bagus nih orang. Tapi Tuhan ngapain ya nulis Lauhul Mahfuz? Kenapa nggak dihafal? Konsekuensinya dia. Itu udah bagus, itu yang awal. Udah makanya. Itu yang bagus, udah bagus. Katanya Pertanyaan Ustaz, kata-kata kitab, kataba itu artinya tertulis, artinya nggak bisa lagi dihapus. Sudah tertulis, artinya Allah udah maha tahu. Sebelum apapun terjadi Allah sudah tahu. Tapi itu konsekuensi dia sebagai Tuhan. It is written. Dia tuh masih bingung itu. Jadi gini nih, kayak tadi kan dibilang masuk surga neraka tuh kan udah tergantung kita kan. Tapi Allah tahu karena Allah maha tahu konsekuensinya itu. Iya. Kok bisa konsekuensi? Konsekuensi Kan itu Allah maha tahu. Jadi Allah mengetahui semua hal yang. Konsekuensi itu sesuatu yang merupakan kewajaran. Iya. Mau nggak mau jadi memiliki Maksudnya itu. kok nggak ngafalin aja? Bisa juga. Iya. Cuma dia pengen kasih tahu manusia bahwa ini sudah ditulis gitu maksudnya. Oke. Next question. Next. Siapa? Oh si Raymond ya. Oh Ustaz. Aku selalu bisa menangkap dengan baik. Penjudi. Panjang amat. Ustadz mau nanya mengenai Nabi Muhammad yang paling tidak berdosa karena manusia pilihan. Bukan yang paling tidak berdosa, yang tidak berdosa. Karena manusia pilihan. Di kepala saya, ini lu ya? Hah? Lu ya ini ya? Enggak. Di kepala saya ada pikiran yang buruk karena dia dicuci hatinya, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Tentu saja Rasulullah adalah orang yang paling bagus karena nafsunya dibuang oleh Allah. Jadi gimana jelasinnya biar saya tuh nggak mikir gitu, karena jatuhnya ada rasa sepele itu. Padahal memang Nabi itu kekasih Allah yang sudah pasti manusia sempurna. Paham nggak maksud saya Ustaz? Paham banget sih. Artinya gini, wajar dong Rasul kayak begitu, nggak adil dong. Kenapa dia kan nggak punya syahwat kayak kita? Nah itulah namanya Allah melebihkan satu orang dengan orang yang lain. Hah? Orang melebihkan? Allah melebihkan satu orang satu orang dan terus kemudian melebihkan mereka di atas orang yang lain gitu maksudnya. Nah, Nabi Muhammad tuh begitu. Tapi jangan lupa, bukan berarti ketika terus kemudian syahwatnya dibuang itu ujiannya jadi berkurang. Gitu kan ya. Karena dalam beberapa hal Rasulullah ternyata tidak memilih yang paling utama. Walaupun tidak berkonsekuensi dosa ya. Jadi kan dosa itu kan adalah sesuatu yang bersifat maksiat tuh. Kalau salah itu belum tentu dosa. Contoh, akar pangkat 25 berapa? Akar pangkat 25. 5. Anjay. Itu benar. Tapi apakah berpahala? Belum tentu. Kok bisa? Benar kan belum tentu berpahala. Oh iya. Kalau lu jawab 7, salah kan? Salah. Apakah dosa? Enggak. Tidak, salah belum tentu dosa. Rasul pernah berbuat sesuatu yang tidak tepat. Tapi tidak dosa. Contoh, Rasul lagi rapat kayak gini nih, lagi ngobrol sama orang-orang yang menjadi orang penting waktu itu di Arab. Tiba-tiba ada orang datang, orang buta. Salah satu jamaahnya Rasul. Dan dia terus bilang, ya Rasul aku mau nanya. Rasul bilang, alah orang lagi sibuk juga. Ya kira-kira gitulah kalau aku ya. Dan mukanya masem. Bukan ketawa-ketawa kayak mukanya masem. Aduh merepotin lagi. Kira-kira gitulah. Langsung ditegur sama Allah, itu gak bisa. Kamu adalah nabi, kamu gak bisa